Buka di jam 6 pagi dan tutup di jam 10 malam. Ngapain aja tuh di warung? Yuk lah, daripada kalian kepo, ikuti kegiatanku hari ini di warung. Ngapain aja? Hai mama-mama online lah, ngapain kalian lagi santai nongkrong jalan-jalan daripada siapa main HP? Enak lah kalian. Aku Kang Warung udah gelap kayak gini pun masih kecret. Jumpa lagi sama aku Kang Warung yang gak rajin-rajin kali tapi yang gak males-males kali. Walaupun keseringan mager. Hari ini Kang Warung belanjanya di sore hari dan terpaksa gelap-gelap kayak gini pun masih nakarin minyak. Kayak mananya kalian yang baru mau mulai jualan, udah mulai atau belum? Aku kepengen jualan Kak, tapi modalku masih sedikit. Kayak mana ya, bisa apa enggak? Sebenarnya kalau kita mau mulai jualan ini bukan masalah modalnya besar ataupun kecil, punya warung ataupun enggak. Sebenarnya yang pertama itu adalah tekad sama kemauan kalian udah bulat atau belum. Kalau udah punya tekad dan kemauan yang bulat, kalian pasti berani mulai dengan modal yang ada. Sebelum mulai jualan, aku sarani buat kalian-kalian yang mau mulai, sesuaikan budget sama kemampuan diri kalian sendiri. Misal nih ya, misal kalian itu mau mulai jualan tapi bingung mau pilih jualan apa. Kalau kayak aku gini udah biasa jualan yang kering-kering kayak gini woy. Tapi buat kalian-kalian yang hobinya masak ataupun buat kue, mulai aja jualan dari yang kayak gitu woy. Dan biasanya kalau untuk jualan yang masak-masak kayak gitu modalnya nggak terlalu besar woy, dan untungnya lumayan juga loh. Kok bisa sih kakak bilang kayak gitu loh? Aku dulunya juga udah pernah jualan kue-kue basah, jualan bolu, apalagi jualan ayam-ayam kayak gitu udah pernah aku jalani woy. Walaupun aku nggak bisa sewa ruko ataupun punya warung buat jualan makan kayak gitu, awal-awal jualan dulu itu aku masak sendiri untuk di rumah untuk dimakan bareng keluarga. Sambil masak sendiri tuh aku foto, aku posting di media sosial aku, dan ternyata dari postingan itu keluar tuh 1-2 komentar yang mau pesen sama aku. Karena masih 1-2 orang yang kenal dan 1-2 orang yang pesen, aku buat tuh nggak banyak-banyak, sedikit-sedikit aja buat yang pesen, dan aku lebih sedikit untuk makan sendiri. Terus misalnya ada yang lebih itu, aku keliling di sekitar rumah, kalau enggak ya di ganggang sebelah. Dan akhirnya jualanku habis juga loh woy. Bukan cuma sekedar jualan kue-kue basah ataupun jualan ayam-ayam kayak gitu, aku juga dulunya udah pernah jualan es campur dan juga gorengan. Pasti banyak di antara kalian yang belum tahu kan. Sambil jualan es campur dan juga gorengan, aku dulunya juga pernah jualan sate, aku titip-titipkan di warung woy. Dari mulai sate kentang, sate jengkol, sate rempelo, sate telur puyuh, pokoknya udah pernah lah aku jual woy. Untuk jualan sate sendiri itu aku bagi hasil woy. Dulunya aku jual satu tusuknya itu per 2.000 perak. Itu khusus untuk sate telur puyuh dan juga jengkol. Sementara sate kentang dan rempelonya itu aku jual 1.000-an aja woy. Di malam hari semua udah aku rebusin, mulai dari jengkol, telur puyuh, kentang dan juga rempelonya woy. Jadi setiap hari tuh kudu bangun jam 4 pagi untuk mempersiapkan sate-satenya, masak bumbunya, nyarup-nyarupnya. Kalau udah hangat-hangat kuku baru ditusukin, dan itu selesai biasanya di jam 8 pagi. Udah selesai semua dipersiapkan, sate-satenya udah disusuni di dalam wadah yang udah dipersiapkan. Nggak lupa pula kalau aku titip-titip sate ini, aku siapkan juga wadah ataupun plastiknya buat nanti yang beli. Jadi warung-warung yang aku titipi sate itu nggak keberatan buat nitip, soalnya plastiknya udah disediai, satenya juga udah disediai, dia cuma numpang lapak aja udah gitu dapat untung. Kan lumayan kan. Awal-awal jualan itu lancar-lancar aja tiap hari, kalau namanya awak titip itu habis saja, tapi lama-kelamaan kurasa orang lama-lama bosen ya kan woy. Jadi ya sudah, lama-lama terakhirnya nggak jualan sate lagi woy, kayaknya agak-agak patah semangat gitulah ya. Habis gitu setelah lahir anakku yang kedua, mulailah ya kan awak tengok-tengok ada video-video orang jualan ayam bakar dan juga ayam goreng utuh. Ya udahlah, aku mulai jualan itu dari online juga woy. Ayam bakar utuh dan ayam goreng utuh aku pasarkan lewat online, plus dapet 3 porsi nasi. Untuk ayamnya sendiri tuh pertama-tama aku bumbui dulu ataupun aku masak dulu pakai bumbu, nanti kalau ada orang pesen barulah dieksekusi. Karena kalau udah dibumbui dan dimasak juga, jadi kalau mau digoreng ataupun mau dibakar itu lebih ringkes dan lebih cepat kerjanya. Jadi kalau ada orang pesen tinggal goreng aja, kalau mau gorengnya digoreng, kalau mau dibakar ya dibakar aja. Sambelnya juga aku sediakan 2 macam, yaitu sambal kecap dan juga sambal terasi alias belacan. Dulu awal-awal jualan ayam itu lancar-lancar aja, orderan juga makin lama makin banyak, tapi yang jadi kendala itu ya itulah woy, pemasok ayam utuhnya itu lama-lama nggak jualan lagi, soalnya stoknya nggak ada woy. Mulai nih patah semangat lagi, soalnya lagi rame-ramenya orderan, tapi tiba-tiba pemasok ayam utuhnya nggak jualan lagi. Ya itulah tadi sepenggal kisahku, mulai dari jualan gorengan, es campur, sate, udah gitu ayam utuh, kue-kue basah, bolu, apalagi dulunya juga aku pernah jualan
jualan baju ataupun pakaian-pakaian gitu loh woy. Ya kalau dipikir-pikir lumayan lah ya kan, namanya pengalaman awak berdagang ini. Dulunya juga sebelum jualan kering-kering kayak gini aku juga sempet jualan keris sampah ya kalau orang bilang di sini. Ups, lo kalian, jualan keris sampah itu bukan berarti sampah yang dijual ya woy, tapi ya kayak jualan-jualan sayuran, ikan-ikanan, bawang, cabai, pokoknya perlengkapan dapur lah woy. Tapi dikarenakan satu dan lain hal terpaksa itu nggak aku jalanin lagi bareng Pak Su, dan akhirnya memutuskan untuk jualan kering-kering kayak sekarang woy. Karena kan kalau dipikir-pikir jualan keris sampah ini darder dor. Yang pertama sayuran itu kalau untuk besok udah nggak bisa, jadi sayuran tuh tiap hari kudu ganti, ikan-ikanan juga kayak gitu kudu ganti. Terus ceritanya kalau udah nggak habis kayak mana coba, modalnya itu habis untuk ke situ-situ aja, jadi pikir-pikir panjang kayaknya nggak bisa ini diterusin. Yo wes lah nggak diterusi. Selain itu kalau kita buka kedai sampah itu bangunnya kudu pagi-pagi, jam 4 pagi Pak Su itu udah harus bangun dan pergi belanja woy. Belum lagi hambatannya tuh kalau pagi-pagi pas hujan deres itu harus tetap belanja. Apalagi kalau udah hujan deres ditambah lagi mati lampu, ya udahlah. Tahu sendiri kan kalian kayak mana di jalan itu. Pak Su yang belanja sementara aku yang di rumah dak dikduk gitulah woi kepikiran. Ya udahlah, setelah dipikir-pikir panjang akhirnya kami memutuskan untuk jualan yang kering-kering kayak gini aja. Aku nunggu di rumah sementara Pak Su sendiri sekarang udah cari kerja di luar woi. Ya itulah ya woi sepenggal kisahku mulai jualan kayak mana, hambatan-hambatan apa aja yang dijalani selama mulai jualan. Tapi buat kalian-kalian yang baru mulai jangan takut ya woi, mulai aja dulu. Karena masalah rezeki itu nggak ada yang tahu, yang penting kita jadi manusia itu ya kudu usaha. Tuhan nggak akan mengubah nasib kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya woi. Cile bijak betul. Ya wes kalau kayak gitu aku mau lanjut rapi-rapi warungku dulu. Sampai jumpa di next video. Bye bye guys. Kecret picu-picu.